Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya satu sumber menarik nih, sebuah renungan dari NDC Ministry. Judulnya Hidupmu Bukan di Masa Lalu. Inspirasinya dari kitab Yesaya ya, pasal 43. Nah, kita mau coba gali bareng nih. Kenapa sih gagasan melepas masa lalu ini kok penting banget menurut teks ini? Misi kita kali ini ya membedah argumennya lah. Kenapa terikat masa lalu itu bisa jadi penghalang gitu? Dan bagaimana menurut renungan ini, kalau kita lepasin, itu malah bisa buka pintu buat hal-hal baru yang Tuhan udah siapkan. Kayaknya ini pergumulan umum banget ya, susah gitu loh lepasin kenangan pahit atau kegagalan, atau malah sukses masa lalu juga bisa bikin kita stuck kan? Betul, betul. Padahal teks Yesaya ini jelas-jelas janjiin sesuatu yang baru. Oke deh, kita telusuri yuk. Iya, bener banget. Renungan ini langsung kena ke akar masalah yang, ya, sering kita alami lah. Kecenderungan alami kita kan suka gitu, nengok ke belakang terus. Seolah-olah kalau dipikirin terus, yang udah terjadi bisa berubah gitu. Padahal enggak kan? Tapi ya itu, fokus kayak gitu, seperti yang disoroti di sini, malah ada akibatnya. Kita jadi kehilangan momen sekarang yang berharga. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa kehilangan potensi masa depan yang Tuhan sediakan. Kayak jebakan mental gitu ya, manusiawi banget. Nah, itu poin krusial yang diangkat ya. Penulis renungan ini ngamatin sesuatu yang rasanya relevan buat banyak orang. Kita seringkali belum benar-benar bisa gitu melepas masa lalu. Akibatnya apa coba? Jadi susah nikmatin hidup yang sekarang. Susah mau maju. Malah kejebak di pengandaian. Coba dulu begini, andai aja nggak gitu. Kayak muter film lama terus-terusan di kepala. Padahal udah kelar ceritanya. Dan teks renungan ini ngasih peringatan kenapa kondisi ini bisa bahaya loh. Ada kutipan kunci di sana. Kita tak bisa memperoleh hal-hal yang baru jika ruang hati kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang lama. Ini menarik nih, bukan cuma soal memori. Istilah ruang hati ini kayaknya nunjukin kapasitas mental, spiritual kita juga ya. Keterikatan emosi sama masa lalu, entah luka, nyesel, atau bangga yang salah tempat, itu benar-benar makan tempat. Makan tempat ya. Iya, tempat yang harusnya bisa diisi sama hal baru yang Tuhan mau kasih. Fokus kita jadi pecah, dan yang lebih dasar lagi, ini bisa menghalangi kita buat kenal Tuhan lebih dalam saat ini. Jadinya kayak nyetir, tapi lihat kaca spion terus. Bahaya kan? Iya juga ya, bahaya banget itu. Nah, buat ilustrasinya, renungan ini pakai contoh yang kuat banget. Pengalaman bangsa Israel waktu di pembuangan Babel. Teks ini bilang itu masa yang pahit. Mungkin titik terendah mereka lah ya. Coba bayangin aja situasinya. Tercabut dari tanah air, kehilangan bait suci, hidup dijajah gitu. Pasti ada rasa putus asa, kehilangan identitas, asing banget rasanya. Pasti berat sekali ya. Iya, tapi yang menarik justru pas kondisi paling suram itu, Tuhan malah milih bicara lewat Nabi Yesaya. Ngasih bukan cuma hiburan, tapi janji masa depan. Kayak nunjukin kalau seburuk apapun kondisi luar kita, itu nggak membatasi Tuhan buat mulai sesuatu yang baru. Ini nih bagian yang bener-bener nonjol buat saya dari teks Yesaya ini. Yang jadi fokus renungan juga. Di tengah putus asanya Israel, itu Tuhan nggak cuma bilang, sabar ya, nggak gitu. Dia ngasih perintah yang wah lumayan radikal lah. Terus diikuti janji yang luar biasa. Yesaya 43 ayat 18-19a. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Perhatiin deh kata-katanya. Janganlah ingat-ingat, janganlah perhatikan. Lihat, ini bukan saran halus loh, tapi instruksi jelas buat ganti fokus. Baru diikuti janji karya ilahi yang baru dan transformatif gitu. Keren ya? Iya. Dan instruksi itu diikuti pertanyaan yang menggelitik ya, di ayat 19. Yang sekarang sudah terbit, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, di sini dalamnya nih, kata mengetahui dalam bahasa Ibrani aslinya, yada, seperti yang dijelasin di renungan ini, itu bukan sekedar tahu info di kepala. Oh beda ya? Beda. Yada itu lebih ke pengenalan yang personal, intim, yang lahir dari pengalaman, dari hubungan. Jadi pesan implisitnya tuh gini, buat bisa lihat dan paham karya baru yang Tuhan lagi kerjakan, sudah terbit kan? Kita perlu masuk ke hubungan yang lebih dalam sama Dia. Bukan soal tahu tentang apa yang Tuhan bisa lakuin, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Biar kita bisa nangkep apa yang lagi Dia kerjain.
meskipun belum jelas buat orang lain. Terus buat gambarin betapa barunya hal yang bakal dia lakuin, Tuhan pakai metafora yang dahsyat banget. Yang kalau dipikir pakai logika manusia rasanya nggak mungkin. Masih di ayat 19. Dia janji bakal membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow. Padang gurun kan identik sama tempat tanpa jalan. Orang bisa nyasar, bisa mati. Padang belantara identik sama kering, haus, nggak ada kehidupan. Iya, betul. Jadi, bikin jalan sama sungai di sana itu gambaran buat ngelakuin sesuatu yang di luar nalar. Ngatasin rintangan yang kelihatannya udah mentok gitu. Penulis renungan ini garis bawahi kalau keajaiban macam ini, solusi di tengah buntu, hidup di tengah kering, cuma bisa kita percaya dan alami kalau kita kenal pribadi kuasa dan karakter Tuhan yang nggak terbatas itu. Logika aja nggak cukup, gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngalamin jalan di padang gurun atau sungai di padang belantara itu di hidup kita sendiri? Gimana caranya kita bisa akses hal baru yang Tuhan janjiin ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Teks renungan ini ngasih jawaban yang eksplisit banget. Balik lagi ke perintah di ayat 18 tadi. Prasyaratnya, syarat utamanya, itu kemauan buat tidak lagi mengingat-ingat dan memperhatikan hal-hal yang dahulu. Ini luas loh artinya. Gagal, luka, kecewa, bahkan mungkin sukses masa lalu yang bikin kita malas gerak. Ada semacam keharusan gitu buat lepasin yang lama sebelum bisa nerima yang baru. Tangan kita kan nggak bisa nerima kado baru kalau masih genggam erat barang lama, ya kan? Tentu, ini langsung bikin kita mikir ya, kalau memang harus dilepasin, gimana caranya coba? Apalagi kalau masa lalu itu ninggalin bekas yang dalam banget, luka belum sembuh, nyesel yang menghantui, atau malah sukses dulu yang jadi beban sekarang. Iya, gimana tuh caranya? Nah, renungan ini ngarahin kita ke solusi yang fundamental, geser fokus. Penekanannya itu, selama hati dan pikiran kita masih terikat kuat sama pahitnya atau kecewanya atau malah nyamannya masa lalu, kita otomatis nggak punya ruang, nggak punya energi mental buat lihat dan terima hal baru yang Tuhan lagi siapin atau kerjain saat ini. Oh, jadi energinya habis ke belakang ya? Bisa dibilang gitu. Pengenalan akan Tuhan Yada tadi juga jadi terhambat, karena perhatian kita kebagi. Ujung-ujungnya seperti yang diperingatkan di renungan, kita berisiko kelewatan gitu aja kesempatan baru, berkat baru, pekerjaan Tuhan yang baru di hidup kita. Ibaratnya kayak mau nuang air seger ke cangkir yang udah penuh air keruh kemarin, ya harus dikosongin dulu lah. Oke, masuk akal. Jadi langkah praktisnya nih menurut renungan ini, ya sebuah tindakan iman yang perlu disengaja. Kita perlu secara sadar geser mata iman kita, pandangan spiritual kita dari apa yang di belakang, yang udah dan bisa diubah, ke arah Tuhan yang ada di depan dan yang nyertain kita sekarang. Jadi bukan denial ya? Bukan denial, tapi milih buat nggak dikuasai masa lalu. Milih jalan ke depan bareng Tuhan. Meskipun mungkin jalannya belum jelas, mungkin rasanya kayak padang gurun sekarang. Penulis renungan ngeliat ini sebagai kesempatan emas loh. Kesempatan buat mengenali Tuhan secara langsung. Lihat tangannya kerja dengan cara-cara ajaib dan nggak terduga yang mungkin nggak bakal kita lihat kalau kita terus-terusan nempel sama zona nyaman atau nggak nyaman masa lalu kita. Ada petualangan iman di sini gitu. Nah, buat memperjelas lagi langkah praktisnya, renungan ini ngasih semacam penegasan ulang yang lugas banget. Jangan fokus ke masa lalu. Jangan mengingat-ingat hal yang dahulu. Diurang lagi ya, kayaknya sengaja buat nekenin pentingnya ini. Betul. Terus pertanyaannya, kalau bukan ke masa lalu, fokusnya kemana dong? Apa gantinya? Jawabannya tegas. Fokuslah pada pengenalan akan Tuhan. Nah, itu kuncinya. Jadi ini bukan sekedar jangan lihat ke belakang, tapi ada tujuan positifnya. Lihatlah Tuhan, kenali Dia lebih dalam. Ini pergeseran fokus yang aktif dan disengaja. Dari ngorek-ngorek masa lalu terus, jadi fokus ke pribadi Tuhan. Dan kalau kita sambungin lagi ke gambaran besar dari Nabi Yesaya tadi ya, fokus pada pengenalan akan Tuhan inilah yang jadi semacam bahan bakar atau kompas gitu. Yang bakal bawa kita ngalamin jalan-jalannya yang ajaib dan hal-hal baru dalam hidup. Ini bukan cuma usaha pasif buat lupa dengan alihin perhatian bentar ya, bukan gitu. Lebih dalam ya? Kita akan proaktif ngisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran tentang siapa Tuhan itu. Karakternya, kasihnya, kuasanya, hikmatnya, janji-janjinya di firman, rencananya yang baik buat kita. Meskipun kita belum lihat gambaran lengkapnya. Ini kayak ganti narasi lama yang mungkin isinya pahit atau terbatas, dengan narasi baru yang pusatnya Tuhan dan kemungkinan-kemungkinan ilahi. Dan yang menarik, fokus baru ini ada jaminannya yang indah banget, yang dikutip juga di renungan ini. Percayalah bahwa berkat,
hikmat, pengalaman, dan kekuatan yang baru sudah tersedia. Dari mana datangnya semua yang baru ini? Dijelasin alasannya. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita. Ah, itu dia. Ini ngingetin kita sama ayat di Kitab Ratapan ya, pasal 3 ayat 22-23, yang bilang kasih setia Tuhan itu nggak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Artinya apa? Tiap hari, Tuhan nyediain batch baru dari anugerahnya, bukan sisa kemarin. Ada berkat baru buat hari ini, hikmat baru buat hadapi tantangan hari ini, pengalaman baru bareng dia hari ini, kekuatan baru buat jalaninnya. Wah, luar biasa ya. Kita nggak perlu hidup dari remah-remah kemarin lah. Ada persediaan segar tiap pagi. Konsep yang luar biasa kan? Nah setelah kita bedah semua nih, apa artinya ini secara konkret buat Anda yang lagi dengerin? Renungan ini secara eksplisit ngajak kita buat refleksi pribadi lewat beberapa pertanyaan kunci. Coba deh tanya ke diri sendiri, ada nggak sih masa lalu mungkin yang pahit, ngecewain, atau malah trauma yang rasanya susah banget buat dilupain dan dilepasin sekarang? Sesuatu yang mungkin tanpa sadar masih terus bayangin keputusan, emosi, atau hubungan Anda hari ini. Pertanyaan penting tuh. Dan lanjutannya, kenapa menurut Anda penting buat belajar lepasin itu berdasarkan yang udah kita bahas dari Yesaya 43 ini? Ini undangan buat jujur lihat ke dalam diri. Inti dari refleksi ini seperti yang tersirat kuat di renungan kita ya, adalah pemahaman bahwa lepasin masa lalu itu bukan sekedar tindakan lupa atau pura-pura nggak pernah terjadi. Nggak bisa gitu kan, memorinya mungkin tetap ada. Iya juga. Tapi ini lebih ke tindakan sadar buat menciptakan ruang. Ruang di hati, di pikiran, bahkan di jadwal dan energi kita buat nyambut masa depan yang Tuhan janjiin dan lagi Dia siapin. Menciptakan ruang ya, oke. Ini soal mengalihkan pandangan secara radikal dari apa yang udah terjadi yang jujur aja nggak bisa kita ubah lagi, ke siapa Dia yang pegang hari esok kita, yang maha kuasa, penuh kasih, penuh hikmat, dan fokus ke apa yang lagi Dia kerjakan di hidup kita sekarang. Pada dasarnya, ya seperti yang ditekankan tadi, ini undangan terbuka buat mengalami Tuhan dengan cara-cara yang seger dan baru. Pengalaman baru ya? Betul. Pengalaman baru ini nggak bakal mungkin terjadi kalau kita masih terus-menerus noleh ke belakang dan nempel sama yang udah lewat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita berdasarkan renungan hidupmu bukan di masa lalu ini ya, pesannya itu kayak pembebasan gitu. Hidup Anda hari ini dan ke depan nggak harus ditentuin atau dibelenggu sama apa yang terjadi kemarin. Amin. Ada potensi baru, ada berkat baru, ada pengalaman baru, bahkan mungkin ada jalan di padang gurun atau sungai di padang belantara yang nggak terduga, yang nungguin Anda. Kuncinya ada di pilihan sadar. Lepasin genggaman pada yang di belakang, dan arahin fokus Anda ke depan. Spesifiknya, fokus pada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ingat, pesan kunci dari renungan ini yang akarnya di Yesaya 43. Jangan terus nempel sama yang lama, arahin fokusmu pada Tuhan dan apa yang Dia kerjakan sekarang. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih yang bisa kita bawa pulang buat direnungin lebih dalam, terinspirasi dari bagian akhir renungan ini. Gini, kalau kita benar-benar resapi kebenaran bahwa kasih setia Tuhan dan barang itu, pasokan berkat, hikmat, pengalaman, kekuatan yang baru, itu benar-benar tersedia buat kita setiap hari. Bukan cuma sesekali atau pas kita ngerasa pantas. Setiap hari, ya. Setiap hari. Nah, gimana kalau kesadaran akan pasokan harian yang selalu baru dari Tuhan ini meresap ke cara kita mikir dan ngerasa? Gimana itu bisa mengubah cara Anda mandang dan ngerespons tantangan atau peluang yang Anda hadapi hari ini? Saat ini juga, lepas sama sekali dari apa yang terjadi atau nggak terjadi kemarin. Mungkin kesadaran ini bisa jadi jangkar yang kuat ya di tengah badai hidup. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di pendalaman berikutnya.